gairahku, matahari bersinar, ku gendong. Barisan, siap, gerak. Lajang depan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar, anak-anak diberi kemudahan, kecerdasan, dan pemahaman dalam memahami pelajaran yang ibu guru sampaikan. Bilal, ayo pimpin doa. Mari kawan-kawanku, teman-temanku yang aku cintai, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, Bu Guru mau absen ya. Coba anak-anak lihat teman kamu, siapa yang tidak masuk? Aryan, kenapa ya nggak masuk? Oh, sakit. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, biar kita lebih semangat lagi belajarnya, yuk kita nyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Harum nama
Yang kedua, setelah mengamati video yang ditayangkan, peserta didik mampu menganalisis perbedaan ciri fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas dengan benar. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi dan tanya jawab dalam kelompok, peserta didik mampu melengkapi tabel persamaan dan perbedaan ciri fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca dan mengamati teks pidato, cara menyikapi masa pubertas, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian isi pidato dengan benar. Yang kelima, setelah membaca dan mengamati teks pidato, cara menyikapi masa pubertas, peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian isi teks pidato dengan benar. Yang keenam, setelah menguraikan isi teks pidato, peserta didik mampu membacakan isi pidato tentang cara menyikapi masa pubertas dengan benar. Yang ketujuh, setelah mengamati video yang ditayangkan, peserta didik mampu menganalisis perbedaan interval tangga nada mayor dan minor. Yang kedelapan, setelah mendengarkan dan menulis lirik lagu yang kita ini, peserta didik mampu menyanyikan lagu bertangga nada mayor dengan benar. Adapun materi pembelajaran hari ini, yang pertama, perbedaan dan persamaan ciri perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas. Yang kedua, bagian-bagian isi teks pidato. Yang ketiga, interval nada. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira apakah ada perbedaan dari gambar di atas? Ada. Coba gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 itu kira-kira masa apa ya? Apa Dilan? Masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak. Betul. Gambar 2 itu masa apa ya? Iya sih Pak. Masa remaja. Masa remaja, betul. Masa remaja disebut masa apa? Pubertas. Masa pubertas. Pintar. Gambar 3 itu kira-kira masa apa? Jidan apa? Masa dewasa. Betul ya? Jadi gambar 1 itu masa anak-anak, gambar 2 masa remaja, gambar 3 adalah masa dewasa. Kamu ada di tahapan mana ya sekarang? Dua. Apa itu 2? Remaja. Iya, masa remaja, ya. Kapan terjadinya pubertas? Si Papa. Kalau perempuan 10 sampai 14 tahun. Betul, kalau perempuan 10 sampai 14 tahun. Kalau laki-laki, apa bilang? Sampai 16 tahun. 10 sampai 16 tahun. Betul anak-anak? Betul. Ya, jadi masa pubertas itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ya. Nah, sekarang anak-anak simak dan cermati video berikut ini. Nah, pada salah satu masa tersebut, ada satu masa yang disebut dengan masa pubertas. Pubertas, apa itu, Ma? Oke, Mama jelasin definisinya dulu ya. Oke, Ma. Jadi, tadi kan Mama udah bilang, dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia itu, ada salah satu masa yang disebut dengan masa pubertas. Nah, masa pubertas ini disebut juga dengan masa peralihan. Masa peralihan? Iya, masa peralihan. Kamu tahu nggak masa peralihannya dari tahap apa menuju ke tahap apa? Enggak, Ma. Jawabannya yang dia bilang, masa pubertas ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa atau yang terjadi saat remaja. Nah, makanya masa pubertas bisa disebut juga sebagai masa remaja. Nah, gimana anak-anak video pembelajarannya? Bagus. Menarik ya? Video pembelajarannya sangat menarik.
kamu amati ya, kira-kira ada nggak sih masalahnya ya? Ada. Ada. Masalahnya apa ya? Oh, si Papa. Masalah dulu tumbuh jerawat di wajahnya. Oh iya, tadi di video ya, si Lulu merasa aneh dengan wajahnya ya, karena tumbuh ada jerawat di wajahnya ya. Apalagi nak? Oh, Rifki apa Rifki? Masalah dapat tumbuh jenggot di dagunya. Oh iya, tadi di video juga ya, dia galau karena di dagunya itu ada jenggot, sampai dia nanya sama bapaknya ya. Nah, dari semua yang tadi disebutkan, masalah Lulu dan Dava, apa sih permasalahan dari video ini ya? Saya Bu, Apa sih Pak? banyaknya perubahan tubuh pada masa pubertas. Oh iya, banyaknya perubahan tubuh pada masa pubertas ya. Karena ya, masa pubertas itu adalah masa di mana tubuh anak-anak berubah menjadi tubuh orang dewasa, ya kan? Nah, sudah mulai tumbuh kumis, ya kan? Sudah mulai tumbuh jakun. Untuk yang perempuan, ya kan? Pinggulnya sudah mulai membesar, ya kan? Yang tadinya kamu imut-imut setelah pubertas menjadi menarik, ya. Lanjut. Kami yang nanya ya. Lanjut. Nah, jadi pubertas itu apa ya? Pubertas. Repan apa? Pubertas adalah masa ketika manusia mengalami perubahan fisik dan pematangan fungsi organ reproduksi. Iya, benar. Jadi pubertas adalah masa ketika manusia mengalami perubahan fisik dan pematangan fungsi organ reproduksi. Coba anak-anak lihat pertanyaannya. Nomor yang A. Mengapa pada masa pubertas manusia mengalami perubahan fisik dan kematangan fungsi organ reproduksinya? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ina. Karena perubahan yang diakibatkan oleh hormon di dalam tubuh. Iya, karena adanya perubahan yang diakibatkan oleh hormon yang ada di dalam tubuh. Betul anak-anak? Betul ya. Yang B, mengapa perubahan primer bersifat tidak tampak? Ibu, Oh, Repan apa Repan? karena terjadinya di dalam tubuh yang pasti dialami oleh setiap manusia. Iya, karena perubahan primer itu adanya di dalam tubuh dan akan dialami oleh setiap manusia. Ya. Dan dia tidak tampak, tidak terlihat, tidak dilihat oleh mata. Beda dengan perubahan sekunder ya. Perubahan sekunder itu bersifat tampak. Kenapa sih nak perubahan sekunder bersifat tampak? Ayo. Oh, apa Winda? Karena terjadinya jerawat tubuh dan perubahan segala setiap manusia. Oh iya, karena perubahan sekunder itu adanya di luar tubuh dan belum pasti dialami oleh setiap orang ya. Contohnya misalkan perubahan primer, ya kan? Bu Guru lihat Anissa Makia itu sudah head belum ya? Bu Guru kan nggak tahu kalau Anissa itu sudah head, kecuali kalau Anissa sudah cerita sama Bu Guru kalau Anissa sudah head ya. Beda dengan perubahan sekunder. Kalau perubahan sekunder, oh Bu Guru lihat Moji udah tumbuh kumis, ya kan? Nah, teriakan sama Bu Guru, ya kan? Nah, beda. Oh, ternyata si Dava Ardiansa belum ada kumisnya, tapi sudah tumbuh jakun di lehernya. Ya, jadi bukan berarti Dava tidak tumbuh kumis, tapi belum masuk pubertas. Ternyata Dava dan Goji sama-sama sudah memasuki masa pubertas, ya. Walaupun perubahan sekundernya berbeda-beda, ya kan? Ada yang duluan tumbuh kumis, ya kan? Ada yang belum tumbuh kumis tapi dia sudah tumbuh jakun di sini, ya. Paham ya nak perbedaan perubahan primer dan sekunder? Paham?
Mimpi basah. Kalau perempuan apa ya? Oh, Rahel apa Rahel? Perempuan menstruasi, Bu. Oh iya, kalau perempuan ditandai dengan adanya menstruasi atau haid, ya. Yang apa ciri-ciri perubahan sekunder pada laki-laki dan perempuan? Coba yang laki-laki, siapa yang tahu ya ciri-ciri sekundernya? Oh, goji ya, goji apa goji? Tumbuh kumis, Oh, tumbuh kumis. Apalagi, Rizky coba. badan mulai berbeda, Dada mulai membidang. Rizky apa Rizky? Suara mulai membesar. Iya, tumbuh jakun ya. Jedan? Mulai menyukai lawan jenis. Iya, mulai menyukai lawan jenis. Ada lagi nggak yang bisa beri tanggapan? Sudah? Kalau perempuan apa kulitnya menjadi halus ya, ototnya sudah mulai membesar ya. Nah, pertanyaan yang bagaimana cara menyikapi masa pubertas yang kamu alami? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, Anissa apa? Oh iya, rajin beribadah ya, harus lebih mendekatkan diri sama Tuhan yang Maha Esa. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan. Apa lagi? Oh, Anabila. Berpikir positif. Iya, berpikir positif ya. Berpikir positif artinya apa? Bisa menggunakan pikiran-pikiran hal-hal yang positif dari dalam kegiatan yang positif. Ya. Apalagi nak? Lagi Pak. Dapat membedakan pergaulan yang baik. Dapat? Membedakan pergaulan. Iya, dapat membedakan pergaulan yang baik. Jadi kalian kalau sudah pubertas, biasanya itu sudah tidak tergantung lagi sama orang tua, ya kan? Sudah mulai mandiri, ya kan? Sudah mulai mencari teman yang cocok dengan kita. Jadi kalian harus bisa memilih teman yang baik, ya, yang bisa diajak dalam hal kebaikan, ya. Lanjut apa lagi Kak selain itu? Selain rajin beribadah, berpikir positif ya, terus memilih teman, apa lagi selain itu? Ina apa Ina? Iya, mengembangkan bakat ya. Apabila kalian punya bakat seperti renang, ya, karate, badminton ya, kalian kembangkan bakat-bakat kalian menjadi sebuah prestasi yang membanggakan ya. Paham ya? Apalagi kita selain itu ada lagi yang bisa beri tanggapan? Mencari informasi tentang pubertas. Iya, mencari informasi tentang pubertas ya. Kalian bisa baca melalui buku, ya kan, buku-buku, atau kalian bisa searching di internet, atau bisa menonton televisi ya. Bisa menggunakan waktu kalian dengan semaksimal mungkin. Sekarang kalian akan ya membaca pidato. Anak-anak pernah dengar pidato? Nah, di mana? Di sana. Oh, di istana ya. Biasanya itu setiap hari kemerdekaan ya, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo biasanya selalu apa? Pidato. Ya, selain di istana, di mana lagi? Oh, di sekolah setiap hari? Iya, setiap hari Senin kalian selalu mendengarkan ibu kepala sekolah maupun guru-guru berpidato ya, memberi nasihat-nasihat yang berguna buat kalian. Ya. Nah, coba siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan pidatonya? Ibu. Oh iya, ayo Repan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita bisa membahas tentang pubertas yang dimana ini adalah masa pertumbuhan baik fisik maupun psikologis. Kita tahu bahwa semua anak baik laki-laki dan perempuan akan tumbuh menjadi remaja. Remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa.
Masa pubertas pada anak perempuan dimulai dari umur 8 sampai 14 tahun dan masa pubertas pada anak laki-laki dimulai dari umur 10 sampai 16 tahun. Adapun ciri-ciri pubertas pada anak perempuan adalah: 1. Pinggul membesar dan melebar. 2. Payudara mulai terbentuk. 3. Tumbuh jerawat. 4. Tumbuh rambut halus di ketiak dan kemaluan. 5. Ketertarikan dengan lawan jenis. 6. Suara terdengar lembut dan melengking. 7. Kulit berminyak. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki adalah: 1. Suara menjadi lebih besar. 2. Tumbuh kumis. 3. Tumbuh jakun. 4. Dada membidang dan lebar. 5. Tumbuh bulu halus di daerah ketiak dan kemaluan. 6. Ketertarikan dengan lawan jenis. Teman-teman, sebagai remaja yang bijaksana, tentu kalian ingin menjadi remaja yang sukses bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Cara menyikapi masa pubertas mulai dari cara pergaulan yang positif, karena pergaulan yang positif akan menimbulkan kreativitas dan kita juga harus memilih lingkungan yang positif dan bersih akan membuat kita berkembang dengan baik. Berikut beberapa cara agar kita menjadi remaja yang bermanfaat, yaitu: 1. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencari informasi tentang pubertas pada orang yang lebih mengerti. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan yang positif. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. 5. Pilih teman dan pergaulan yang baik. 6. Kembangkan hobi dan bakat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Repan sudah mau membacakan pidato. Baik anak-anak, Ibu Guru akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompokmu tentang perubahan fisik yang ada pada diri sendiri maupun teman kelompokmu pada masa pubertas. Yuk diskusikan dengan teman kelompok kamu ya tentang perubahan yang ada pada diri kalian. Diskusikan. Guru tunggu waktunya sampai 10 menit ya. Sambil berjalan, Bu Guru mau menilai keaktifan kamu ketika kamu berdiskusi dengan teman kelompokmu. Apakah pinggulmu sudah? Kelompok 4 ya. Apakah pinggulmu sudah membesar? Nggak ketulis dulu lah. Ayo diskusikan dengan teman kamu. Sudah mengalami perubahan suara menjadi. Coba kelompok kedua ada masalah nggak? Nah kalau jakun itu adanya di sini, adanya di leher ya. Kalau di sini namanya cabang, jambang ya jambang ya. Nah biasanya itu adanya di cowok ya, di cowok itu pasti dia punya jakun. Kalau perempuan tidak punya jakun. Ada lagi pertanyaan yang kira-kira mau ditanyakan dan belum paham? Ayo, bilang. Tidak ada, terima kasih. Oh, tidak ada. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah. Baik, kalau anak-anak sudah selesai, Ibu Guru ingin setiap kelompok ya perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ayo, kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok siapa? Kelompok 1. Ayo, maju ke depan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
kesamaan fisik yang dialami pada diri sendiri. Sama-sama tumbuh halus, sudah tumbuh jerawat dan bau badan, mulai tertarik dengan lawan jenis. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oh, berarti dari kelompok 1 ternyata sudah mulai memasuki masa pubertas ya. Baik, terima kasih. Candy. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang mau maju? Oh, kelompok 2. Ayo. Sipa, kelompoknya Sipa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perubahan fisik yang dialami pada diri sendiri maupun teman kelompok. Apakah Zaidah sudah mengalami pubertas? Amat kali saya sendiri sudah bisa. Dari hasil diskusi kami, ternyata kami sudah memasuki masa pubertas dengan ciri-ciri 1. Tumbuh jangkung, 2. Tumbuh kumis, 3. Tumbuh rambut halus, 4. Tumbuh payudara, 5. Pinggul membesar, 6. Dada mulai membidang. Adapun persamaan fisik yang dialami pada diri sendiri, sama-sama sudah tumbuh bulu-bulu halus, sudah tumbuh jerawat dan bau badan, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Terima kasih ya. Ternyata kelompok 2 juga sama, sudah memasuki masa pubertas. Ayo, terima kasih Rahel. Baik, dari hasil diskusi dan presentasi yang kalian lakukan tadi, ya, ternyata dari murid-murid kelas 5A, kelas 6A sudah memasuki masa pubertas, ya, dengan ciri-ciri sudah mulai ada perubahan sekundernya, ya kan? Sudah ada tumbuh kumis, ya kan? Sudah mulai apa? Tumbuh jerawat di wajahnya, ya kan? Terus apa lagi? Sudah dadanya untuk yang laki-laki, dadanya sudah mulai membesar, ya. Untuk perempuan, pinggulnya juga sudah mulai melebar, ya. Karena apa? Perubahan primernya sudah ada, ya, sudah menstruasi. Nah, itu diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena adanya hormon, ya. Hal itu disebabkan karena masa pubertas adalah masa di mana tubuh anak-anak akan berubah menjadi tubuh dewasa, ya. Makanya banyak perubahan-perubahan, ya kan? Nah, sekarang dari yang kalian tadi pelajari, tadi kita belajar tentang apa ya? Tentang apa? Masa pubertas. Terus apa lagi? Tentang pidato, ya. Dan yang ketiga tangga nada, ya. Ibu kita Kartini, itu tangga nadanya apa ya? Tangga nadanya mayor. Kalau Hari Merdeka? Mayor. Kalau syukur? Minor. Kalau lagu Hari Merdeka? Mayor. Halo-halo Bandung? Mayor. Sudah paham ya, Nak? Perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, dari materi yang tadi kalian pelajari tadi, apa sih kesimpulannya ya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo Bu, Goji apa? Kesimpulannya apa? pada masa anak laki-laki belum tumbuh rambut halus di area ketiak dan area reproduksi. Pada masa pubertas tumbuh rambut halus di area ketiak dan area reproduksi. Lanjut, siapa lagi? Itu Sabila. Pada masa anak-anak perempuan belum memiliki pinggul yang besar dan payudara yang belum terbentuk. Sementara saat masa pubertas anak perempuan sudah memiliki pinggul yang membesar dan payudara yang berbentuk. Iya, betul ya. Itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya jadi banyak perubahan yang ada di tubuh ketika masa pubertas, ya. Dari masa anak-anak menuju masa dewasa, ya. Nah, setelah kalian tadi memberikan kesimpulan, sekarang
pembelajaran hari ini? Menarik atau tidak? Menarik. Kira-kira emojinya yang mana nih? Itu tuh. Yang mana? Oh, yang ada lope-lope. Berarti menarik ya pembelajarannya ya. Nah, oke. Sekarang kalian mengerjakan evaluasi yang tadi Ibu Guru bagikan. Yuk, mulai sekarang dikerjakan. Ayo, ada yang bisa nggak nak soalnya? Tidak. Oh, tidak ada. Alhamdulillah ya. Udah selesai, tidak ya? Oh, belum. Aujan udah? Oh, belum. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, soalnya dikumpulkan per kelompok. Oke. Nanti akan Bu Guru periksa ya evaluasinya. Oke. Tepuk semangat. Baik. Sehat. Semangat. Luar biasa tetap selalu sehat. Yes. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh merapikan buku dan alat tulisnya. Yuk, sebelum pulang kita berdoa dulu, semoga anak-anak ya selamat sampai tujuan. Oh iya nak, besok anak-anak akan belajar membuat poster ya. Yes. Anak-anak tolong siapkan alat dan bahannya ya, seperti karton ya, gunting, terus clear ya, pensil warna atau cat air ya. Yang punya cat air bisa dibawa ke sekolah ya. Paham ya nak buat tugas besok? Ya Bilal, ayo pimpin doa. Mari kawan-kawanku yang mencintai, sebelum kita selesai atau setelah belajar, langkah baiknya kita berdoa supaya kita selamat dari mara bencana dan kejahatan. Berdoa dimulai.